ada kerisauan soal klaster keluarga. 9.000, 10.000 itu kayak udah biasa ya. Berarti penyebaran tidak lagi dari event-event atau agenda-agenda perkumpulan di luar, tapi di dalam rumah. Jadi 10 juta lansia itu masa nggak ada yang doanya dikabulkan? Bantuan-bantuan terhadap warganya yang terdampak COVID adalah hal yang harus diapresiasi. Tapi Ya. persoalannya kan adalah nyampe nggak tuh barang. Kalau Kita juga. e-commerce terus e-money semua bisa ngumpulin data segitu banyaknya customer-nya, kenapa pemerintah enggak? Betul. Terlepas dari banyaknya tes, makin banyak positif COVID. 9.000, 10.000 itu kayak udah biasa ya. Padahal dulu kita ngelihat 2.000, 3.000 itu positif COVID udah ngeri gitu ngeliatnya. Itu kayak ini ya, kayak mereka yang berjudi di kasino. Ah, Awalnya betnya murah, ah, ya kan, naik, kemudian sesi per sesi dia naik Ah, kelipatannya kan. ah. Ya sih emang ngeri juga sih kalau ngeliat COVID. Iya. Sementara parameter yang lain, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi itu masih kayak gitu-gitu aja. Vaksin datang pun kayaknya nggak jadi pembalikan keadaan. Iya nggak semudah membalik telapak tangan sih sebenarnya. Iya. Kalau ngomong serius kayaknya Tapi jadi serius banget kita ya. betul. Apa dulu lah. Tapi kegelisahan lu itu sama gue. Jadi ini obrolan dengan teman-teman misalnya ada kerisauan soal klaster keluarga. Ngeri ya. Nah, klaster keluarga belakangan kan mencuat menjadi penyebab Iya. naiknya angka terpapar COVID. Berarti penyebaran tidak lagi dari event-event atau agenda-agenda perkumpulan di luar, tapi di dalam rumah. Ya kan? Tapi kan virus ini tidak tiba-tiba melayang-layang ke rumah, kan enggak. Harus ada pembawanya, inangnya segala macam gitu ya. Betul. Nah, itu yang jadi concern kita bahwa tiap keluarga kurang mengajak anggota keluarga lainnya untuk menjalankan prokes. Setahun sih udah lebih ya. Mungkin orang udah bete kali ya ngeliat prokes Betul. segala macam. Jadi ada kelalaian juga gitu kan. Terus mereka juga harus tetap beraktivitas keluar. Kan jadi ya mau dibikin apa jadinya? Mau kemana lagi gitu ya? Buat gue itu udah berhasil menjalankan social distancing Ya terhadap keluarga dalam beberapa bulan. minimal ya. Tapi benar memang ada kejenuhan, ya kan? Terus Pasti. kemudian masa ya keluarga kita nggak kangen sama kita, Betul. ya kan? Nah, mungkin di beberapa daerah atau beberapa mungkin di sekitar kita juga rasa rindu itu menafikan rasa Udahlah ya gitu ya. kepentingan untuk menyelamatkan Dan atau biasanya orang kalau sama keluarga merasa lebih aman. betul. Jadi udahlah ya gitu nggak. Ini cerita teman-teman nih bang. Ada orang tua atau keluarga main ke rumah dan sebagainya. Karena mereka sudah sekian bulan ini nggak ketemu dan sebagainya. Terus ujuk-ujuk ada depan rumah. Masa lu tolak? Iya. Dan itu nggak tahu juga dia ketika dia perjalanan ketemu sama siapa, ya kan naik apa atau kayak gimana kan mungkin sangat mungkin ada lalainya. Nah, ya itu kan saya rasa sih tiap-tiap kita ngalamin. Iya. Gitu. Dan itu memang yang membuat kita jadi abai lah ya. Karena ada rasa psikologis lah terhadap Iya itu keluarga jadi dan kalau sebagainya. sama keluarga orang sih. kan kalau mau mendam rindu susah bang. Iya benar. Dan tapi kalau ngomong soal lansia kan itu pernah nulis juga ya di Valid. Ini adalah salah satu kelompok usia yang rentan tapi tidak mendapatkan perhatian selayaknya.
dia kayak bisa dibilang jadi kayak warga negara kelas 2. Misalnya gimana? Gini, mereka yang di apa namanya panti atau di penampungan lah ya segala macam. Itu kan kayak kurang mendapatkan perhatian kesehatan karena biasanya mereka mendapatkan perawatan dari puskesmas, tapi karena puskesmas harus fokus sama COVID nih si apa namanya nakesnya, mereka juga agak terlantar gitu kan. Di belakangin lah kasarnya. Mereka juga takut kan. Kasus-kasus ya terhadap lansia, terutama mereka yang di panti-panti dan di itu tempat agak yang miris ya. di luar keluarga lah ya. Iya. Itu memang jadi perhatian kita sih. Nah, harusnya kita emang nulis itu, ngupas itu Ah. jauh. Nah, dan kita kan udah kupas itu kan. Udah. Bahwa ada hal-hal penting yang diperhatikan. Soalnya dia bukannya kelompok usia yang sedikit loh. Kalau menurut dari data pemerintah sendiri dari BPS, usia 60 tahun itu ada 28,7 juta orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Dari total masyarakat kita Masyarakat yang Indonesia jumlahnya 270-an. berarti 270 sekitar juta. ya 10% dong. 10% adalah lansia kan. Iya. Ya coba 10% dari itu misalkan yang ada di apa namanya di panti itu 20% lah. Artinya kan ada 2 jutaan juga. Itu kan Ya itu bukan angka sih. Iya. Itu orang. Iya. Bukan statistik. Bukan sekedar statistik. Jadinya apalagi vaksin datang tapi nggak Tapi apa dengar-dengar dari pemerintah bahwa concern ya untuk memberikan vaksinasi terhadap lansia itu sekarang lagi dibahas Bang. Karena beberapa negara maju melakukan itu. Dan memang sih untuk herd immunity, ya lansia nggak bisa ditinggalkan. Iya dong. Lo bayangin kalau misalnya nih, oke, dia 10% ya. 90% ini imun. 10 enggak. Ya Indian lewat juga kan. Dia bisa menyebarkan juga. Kan ada fase balik lagi. Iya, dia bisa jadi inang lagi gitu kan. Sekali kan. Nah, gini ya maksudnya dia rentan tapi tidak diprioritaskan vaksin karena alasan belum ada bukti, belum dites kan, belum ada tes yang di atas usia 59 tahun. Ya. Tapi kan itu kayak bukan jadi alasan juga ya. Harusnya kan memang bagaimana caranya supaya mereka juga tetap harus dilindungi gitu. Ya saya sih sepakat kalau mereka harus dikasih vaksin dan kemudian dikasih treatment khusus ya. Karena gini, sorry, minum dulu ya. Karena ya tiap-tiap kita kan punya orang tua. Iyalah, maksudnya Dan mereka pasti lansia ya. jangan sampai kita jadi bangsa yang durhaka, justru malah Kalau udah dibawa ke agama ngeri itu. Iya. Durhaka. Karmanya jelek Bang. 10 durhaka sama 10 juta lansia loh. Dahsyat kan? Kalau satu lansia punya 5 anak, Nah, masa ada dari 10 juta itu nggak ada berarti yang bakal hidup susah lebih banyak lagi dong. gini, dari 10 juta lansia itu masa nggak ada yang doanya dikabulkan? Kalau dia doanya jelek, kacau banget gitu. Iya. Apalagi surga di bawah telapak kaki. Nah, Bayangin misalnya kalau dari 10 juta something itu setengahnya ibu-ibu. 10% ya, 10% itu. Dari 10 juta. 10 juta lah ya. Iya. Enggak dong. Ya dari berapa ya? 28 juta. Nah, 28 juta setengahnya ibu-ibu. Berarti sekitar 14 atau 15 Iya. juta. Doa 15 juta. Doa bareng-bareng kalau gimana tuh makbulnya? Iya betul juga. Iya. Hamsyong dong Iya. saya. Iya kan? Kalau ada yang doanya jelek, kalau dia kesel, Iya, betul. keluar juga. Jadi bisa jadi jembatan atau patung kayak maling kudang. Makanya itu mau kayak jadi kayak gitu. Harusnya dibaik-baikin lah. Ini kan udah fase yang dia sudah harus tenang. Oke, gue hidupnya. sepakat kalau soal itu. Gitu. Nggak. Sepakat bahwa concern kita juga tidak hanya kepada orang-orang yang produktif, tapi Iya juga lansia. dong. Toh Karena bang. nanti juga lu jadi lansia, gue juga maksud gue. Makanya itu, makanya itu. Someday akan jadi lansia. Ya makanya itu nggak mau lah kita karena mungkin jadi karma ya. Kita memperlakukan lansia sekarang kayak begini. Itu menarik, harusnya kita Sejadi kita juga bisa berkaca begitu. pada negara maju sih, terus apa yang dilakukan terhadap lansia. Betul. Bukan alasan tidak ada itu. Ngomong-ngomong, ada nggak data bahwa kita punya nggak ya itu? Atau mungkin kita akan kulik bahwa dari 28, sekian juta itu
berapa yang tinggal di panti dan berapa yang tinggal bersama keluarga. Karena menurut saya itu juga menarik untuk Iya, mungkin ada tadi sih ada ya kayak gitu ya. menarik Harusnya. untuk kita kulik lebih jauh. Jadi ada apa namanya efek-efek tautan yang akan terjadi jika kita tidak concern sama lansia, baik yang di rumah maupun di panti. Iya. Kalau yang di panti kan mungkin beredar di sekitar panti saja kan. Iya. Yang bukan maksudnya meminimais masalah nih saya. Cuma maksud gue kalau mereka yang tinggal di keluarga, ya, satu rumah kan nggak mungkin cuma berdua, bertiga ya kan? Ya, orang Indonesia biasanya rame-rame. Iya. Yang tinggal di panti pun belum tentu dia juga safety. Ini ada data nih. Di Panti Sosial Tresna Werda, Budi Mulia Cengkareng. Dari lansia di atas 60 tahun, banyak yang terkonfirmasi positif COVID. Setidaknya sebanyak 83 dari 325 lansia positif COVID. 83 dari 235, sepertiganya berarti. Iya. Padahal dia nggak kemana-mana juga kan, maksudnya Ya, nah itu kegiatannya kan pun aneh karena di kumpulan lansia itu kan tadi kita bahas, nggak mungkin virus tuh datang ujuk-ujuk itu. Nek, kayak saya mau masuk, kayak mau nyebarin, mau nginggap, nggak mungkin dong, kan? Betul harus diperhatikan. itu sebenarnya mereka Interaksi orang-orang luar lah terhadap. kan terisolir sebenarnya mereka, tapi tetap kena loh. Artinya sebenarnya di luar lebih bahaya lagi kan? Ya betul. Lebih banyak lagi kita nggak tahu aja. Mungkin 10.000 karena sudah dites. Yang belum dites dan terus berkeliaran Betul. lebih banyak. Toh bansos bakal dia juga gimana ya? Ada yang dapat, ada yang enggak. Menarik. Kalau gue juga lebih concern belakangan soal bansos. Iya. Menurut gue sih kita harus cek and recheck lah soal itu. Bahwa program yang dilakukan pemerintah melakukan bantuan-bantuan terhadap warganya yang terdampak COVID adalah hal yang harus diapresiasi. Iya. Tapi persoalannya kan adalah nyampe nggak tuh barang ya kan? Kalau udah terbukti tuh ada yang kena. Emang Itu malaknya gede bang, Iya. ceban. Iya. Emang kurang ajar banget sih bangsa ini ya. Kalau mau korupsi udah nggak pilih-pilih gitu ya. Preman aja takut nyolong duit masjid kan kadang-kadang ya. Ini Enggak sih, dekat rumah gua ada yang ngambil kotak masjid. Ada juga. Ada pagi-pagi. Jangan salah satu korban pandemi. Gerakan pekerjaan. Itu jauh sebelum pandemi. Oh gitu ya. Iya. Ada juga sih ya. Iya. Preman sekarang ya. Enggak, tapi iya maksudnya segala bansos itu kan bakal orang nggak punya. Iya. Terus dulu yang Al-Qur'an. Kalau gue bilang sih dia pasti itu job yang gue pikirkan nih secara dilihat dari sudut religiusitas, mungkin itu akan percaya nggak orang kalau kita ngomong religius? penghuni. Kadang-kadang kan kita harus tampil dengan berbagai versi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau ada yang lihat, Religius sekali itu iya, gitu. dua orang ini kok so religius sekali. Iya. Nah, kebetulan memang kita Iya. keluarga kita religius. Iya. Meskipun kita Wallahu alam. tapi balik soal itu dari religiusitas tadi itu gue rasa di neraka kagak ada tempatnya bang. Jadi ada sel khusus keraknya. Dia bingung. Malaikat juga bingung ya. Iya. Ini ngomong bangsat banget gitu ya. Jahatnya kelewatan. Iya. Kan? Udah lu gali aja tempat lu sendiri. mungkin mereka berharap gini karena kalau malaikat biar kesel banget gitu ya, nendangnya kekencengan jadi nendangnya lewat di neraka. Masuknya? Masuk pinggiran surga lah tadi. Emperan. Enak. Berharapnya kan gitu dia. Soal bansos tuh menarik. Iya. Menariknya tuh banyak orang sukses setelah memperoleh bantuan sosial, terutama untuk UKM dan sebagainya. Oke, UKM ya. Betul. Tapi juga banyak yang menariknya adalah selain tadi ya, tadi yang menurut gua juga kudu kita lihat adalah data penerima. Kan masih banyak aja tuh. Iya. Si Fulan dapat. Ya nggak seharusnya gitu. Punya mobil dapat bansos kan. Ya kan? Terus harusnya dia ngasih bansos bang, bukan dia yang dapat bansos. Ya kan? Terus kemudian si X
Yang ngarep-ngarep bansos kagak dapet, ya kan? Sementara ada orang yang beli bansos, dapat bansos, doi beli berpak-pak rokok. Data sih kayaknya ya. Nah, itu yang menarik karena persoalan data banget sih benernya itu. Kan jangan-jangan yang dipakai data pemilu lagi. Sebenarnya yang harus kita data pemilu juga tidak menentukan demografi siapa yang susah siapa enggak loh. Iya. Yang penting penduduk di situ. Gitu. Ini menarik yang kita pernah ulas minggu ini itu kan bahwa kita berkaca dari pertama adalah penyelewengan. Ya. Ya kan? Penyelewengan pengadaan bansos. Terus kemudian itu satu soal ya. Kalau itu udah jelas ranahnya kan. Itu ada PMH. Bukan Persatuan Motor Horas bukan. Oh tuh. Nggak tahu lu PMH. Apaan? Bis malam. Oh, ini akap. Iya. Ke Samosir. Oh iya benar. Makanya Persatuan Motor Horas. Oh iya benar. Kalau PMH ini maksud gua perbuatan melawan hukum. Oke. Itu ada ranahnya. Iya. Dan jelas stated tuh pimpinan KPK bilang hukumannya nggak usah lebih keras ya. Iya. Pokoknya hukumannya ultimate lah. Wow. Itu kayak di Mortal Kombat fatality. Main Mortal Kombat ya? Triple shot gitu. Aduh, kok jadi ketahuan umur kita ya ngomongin Mortal Kombat. Street Fighter kali. Ya lebih tua lagi. Ya, tapi ini enggak bakal efektif nggak kan ini ada wacana semua akhirnya dijadiin tunai bansos. Ntar dulu, sebelum kita ngomong tunai, yang kita juga belajetin adalah ketidaksinkronan data. Karena itu ada PR klasik ya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Itu menarik. DTKS. Nah, Ibu Menteri yang baru kan bilang perlu pensinkronisasian data. Agak susah ya. Bahasa Indonesia ribet ya. Synchronize lah. Iya. Biasa pakai bahasa. Synchronize face. Udah nggak ada. Ya, dia perlu synchronize data semua orang-orang yang terkategori fakir atau penerima, ya kan, dengan yang sekarang dimiliki pemerintah. Sebenarnya kan, aduh itu masalah klasik banget. Apa sih yang nggak ngomong soal data? Iya loh, big data harusnya pemerintah punya ya. Orang banyak bicarakan soal DTKS ini, banyak yang suaranya kok mahal banget, katanya perlu sinkronisasi data sampai 1,3 T. Menurut saya sih, ya kalau memang itu effort yang diperlukan buat mensinkronis semua data betul-betul yang keluar jadi satu data yang valid, nggak bisa digoyang, gitu. Ya kan? Itu ya sah-sah aja. Nggak gini loh, kamu pemerintah punya aparat sampai ke bawah ya, dari kelurahan, RT, RW. Ini kan seharusnya bisa dimanfaatkan ya. Betul, dan kemudian ini kan ingat nggak One Data Policy? Harusnya kan itu juga termasuk One Data Policy, bukan cuma soal dulu One Data Policy itu kan banyak ribut-ribut gaduh karena nggak sinkronnya data hasil pertanian kan? Iya. Ya kan, sama luas lahan dan sebagainya. Itulah. Nah, kemudian pemerintah ngeluarin nih datanya harus dari BPS. Ya kan? Nah, di pemerintahan kita ini kan banyak sekali pihak yang mandatori ngurusi data. Masing-masing punya data sendiri. Jangan lupa IKTP kan kita punya NIK. Ya kan? Iya. Harusnya kan NIK juga bisa menjadi satu acuan. Iyalah. Meskipun harus disegregasi lagi nih, ya kan? Dari pemilik NIK ini mana yang terkategori dari yang eksis dulu deh, mana yang masih hidup gitu kan, mana yang tinggalnya bener di mana gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa diperbarui dengan dari data KTP kan bisa lihat senggangannya. Oh ini emang tinggalnya di daerah yang rawan pangan maksudnya, ya kan? Selam dok.
Selam. Nah, ada juga kan data yang Donald Trump. ya menyebutkan bahwa ini daerahnya daerah mewah. Iya. Kan? Jadi dilihat dari demografi wilayah, dia nggak cocok terima ini nih, karena ini tinggalnya di daerah elit. Meskipun bukan berarti nggak menjamin bahwa di daerah elit nggak lapar ya, pasti ada aja ya kan. Iya, kalau dia tinggal di daerah tapi dia jadi pembantu kan enggak. Iya betul. Nah, ya, itu juga harus dilihat juga. Betul. Iya benar juga ya. Betul, daerah elit tapi pinggir kalinya atau di bawah. Iya. KTP sih Pondok Indah tapi kan pinggir ke sono udah Pondok Pinang. Oh lu ngatain orang Pondok Pinang? Enggak maksudnya kan, tapi ada maksudnya yang. Oh iya. Ya kan? Balik lagi tadi. Iya. Itu kan dari sinkronisasi data kan amat urgent tuh sebenarnya. Bahwa siapa sih yang penerima ini? Nah kalau 1,3 memang dibutuhkan untuk itu, menurut saya hasilnya juga harus ultimate. Oh iya dong. Nah, Iya, harus paripurna. karena gue juga baru cek semuanya bahwa penerimaan bansos ini kan banyak nih. Ada yang PKH ya kan? Iya. PKH aja 28,7 triliun, Cing. Iya. Ya kan? Belum lagi kartu sembako, Prasejahtera tuh ya. ya kan? 45,12 triliun. Ya kan? Terus kemudian bantuan tunai untuk 10 juta keluarga 12 triliun. Banyak lah ya. Coba 12, 45, 28. Sekian. Iya. Ini kalah sama anak kumon nih. Iya. Maksud gua ya 45, 28 sama 12 di bawah 100 triliun. Tapi ini kan kita ngomong triliun. Iya. Ya kan? Penyimpangan 0,00 berapa persen aja. Iya. Udah berapa? Ditaruh di overnight udah banyak. Iya, betul. Bagus tuh. Betul. Diinvestasiin kerupuk Iya. bisa ngurupin rumah lu, Bang. Iya. Nah, itu menurut gua sih itu memang harus dirapihin dan kita harusnya support itu, perapihan itu. Iyalah. KPK juga udah ngomong ada penerima ganda. Ya. Terus kemudian ada persentase yang tidak cocok. Ya. Kan mirisnya gini. Karena data yang ngaco di satu tempat mungkin ada karena dia pindah dari tempat lain, tapi dia masih susah nih hidupnya gitu ya. Tapi cuma pindah aja ke beda kecamatan atau beda kelurahan, dia nggak terdata di kelurahan itu untuk menerima bansos. Ada yang kayak gitu kondisinya. Tapi kalau dia pindah terus dia diam-diam nggak ngelapor, ya nggak terdata, Bang. Ya memang banyaknya orang kan banyak yang nggak ngelapor kan. Iya, kita harusnya juga kita seruin juga kalau pindah ngelapor. Ya, belum yang dari daerah KTP-nya masih KTP daerah. Betul. Gitu kan. Itu kan akhirnya nggak dapet. Apa sih masalahnya memberdayakan aparat di tingkat paling bawah ya? RT, RW. Setiap bulan lo harus berbaruin data ya. Betul, persis. Kalau nggak salah kan RT sekarang sudah digaji. menerima gaji. Iya. Kan? Jadi adalah kontraprestasi. Mereka itu kan yang paling tahu mana penduduk asli situ, mana yang sudah meninggal, atau mana yang pendatang, atau KTP sementara atau gimana kan mereka paling tahu. Artinya kalau semua nih serentak satu Indonesia ini kayak gitu, setiap bulan atau setiap 3 bulan lah kita punya data baru, punya big data. Pemerintah setoran lagi kan antara ke big data semua yang bisa diolah lagi. Itu bisa diadakan mandiri oleh pemerintah, enggak ngambil third party pihak luar untuk nggak perlu big data. Dananya juga nggak banyak. Pemerintah Kalau juga. e-commerce terus e-money semua bisa ngumpulin data segitu banyaknya customernya, kenapa pemerintah enggak? Betul. Ya kan?